Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an ayyuhat tullab azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai dari mempelajari bab yang pertama, ya, masih pada kitab Thaharah. Bab yang pertama adalah babul miyah, yang mana air ini di dalam kitab Bidayatu Al-Mutafaqih ini dibagi menjadi 3, yaitu air tahur, kemudian tahir, dan juga najis. Ya, air tahur adalah air yang masih pada asal penciptaannya, dia suci zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya, itu ma'un tahur. Sedangkan ma' tahir adalah air yang tadinya tahur telah bercampur dengan benda yang suci, kemudian merubah dari kemutlakan air tersebut. Contohnya kemarin adalah air putih, ya, yang dia air tahur dicampur dengan teh sehingga berubah, ya. Tapi karena teh itu benda suci, maka dia tahir. Tahir itu berarti dia zatnya suci tapi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah air yang najis, ya. Air yang najis adalah air yang kecampuran benda najis sehingga berubah menjadi sifat najis, satu dari 3 sifat kenajisan, baik itu warna, bau, ataupun rasanya menjadi najis, maka dia airnya yang tadinya itu tahir ataupun tahur berubah menjadi najis, ya, berubah menjadi najis. Nah, sekarang pada pertemuan yang mulia ini, biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan babul aniyah, bab tentang bejana. Ya, saking sempurnanya agama Islam ini sampai pun bejana diatur dalam syariat kita. Wa fihi khamsatu dhawabit. Dan pada pembahasan bab bejana ini ada 5 patokan. Ya. 5 pembahasan. Ad-dhabitul awal, ya, pembahasan pertama, yubahu isti'malu kullil aniyati illa adh-dhahaba wal fiddata. Yubahu, ya. Yubahu dibolehkan. Isti'malu menggunakan setiap bejana kecuali emas dan perak, ya. Kami ulangi, yubahu dibolehkan, isti'malu menggunakan, kulli setiap, al-aniyah bejana kecuali emas dan perak. Jadi dibolehkan menggunakan bejana terbuat dari apa saja, besi, tembikar, plastik, dan seterusnya, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Itu yang pertama, ya. Ya, jadi bejana terbuat dari apa saja, baik itu plastik, baik itu tembikar, baik itu keramik, gerabah, ataupun ya apa saja boleh, kecuali kalau terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua, ad-dhabit ats-tsani, ad-dhabitu tsani, yang kedua, aniyatul kuffari tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Ya. Kami ulangi. Aniyatul kuffari tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Jadi aniyatul kufar, ya, aniyah tadi apa? Bejana. Bejananya orang kafir itu tahiratun suci. Ma selama lam tidak diketahui
selama lam yu'lam tidak diketahui bahwasanya mereka menggunakannya apa ini? Bejana, ya kan? Selama tidak diketahui bahwasanya mereka menggunakannya, yaitu menggunakan bejana tadi, di dalam najasatin, ya, sesuatu yang najis. Jadi pada asalnya bejananya orang-orang kafir itu semuanya suci selama tidak diketahui digunakan untuk perkara yang najis. Jadi misalnya pada suatu komunitas masyarakat yang di situ ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ya. Maka pada asalnya orang-orang kafir itu bejananya adalah suci, boleh kita gunakan, ya, boleh kita pinjam, kita gunakan. Misalnya suatu ketika kita punya hajat, kemudian bejana kita tidak mencukupi, wadah-wadah yang ada pada rumah kita tidak mencukupi, sehingga kita terpaksa meminjam dari tetangga kita yang kafir, yang non muslim, maka ya pada asalnya hukumnya suci selama tidak diketahui ya digunakan untuk yang najis. Tapi kalau kita tahu dia itu ya bejana itu digunakan untuk misalnya ya merebus daging babi dan seterusnya, maka ya tidak boleh digunakan oleh kita yang muslim. Kemudian ad-dhabitus tsalitsu, ya, pembahasan yang ketiga, azmul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa hafiruha wa sya'ruha wa sufuha wa rishuha tahirun. Ya, yang ketiga pembahasannya adalah tulang hewan yang telah mati, tulang, ya, hewan yang telah mati, tanduknya, cakarnya, kukunya, rambutnya, bulu, ya. Rish juga bulu, tapi bulu yang kayak bulu burung itu, ya. Semuanya adalah tahir, semuanya suci. Jadi tulang hewan yang telah mati, kemudian tanduknya, cakarnya, kukunya, rambutnya, kemudian bulunya, semuanya adalah suci. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan ketemu bangkai, ya, bulu-bulu dari burung itu, ya, burung yang telah mati tidak disembelih, maka itu pada asalnya adalah bulu-bulunya adalah suci. Jadi kalau misalnya ada kemoceng, ya, kemoceng itu sulak itu, ya, sulak kok itu terbuat dari hewan yang tidak disembelih secara syar'i karena diimpor dari negara orang-orang kafir misalnya, tetap hukumnya adalah suci, ya. Adapun dagingnya kalau tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka disebut bangkai, ya, itu tidak suci. Tapi kalau bulu, tanduk, kuku, ya, semuanya adalah suci, ya. Misalnya di negara kafir misalnya ada domba yang meninggal, kemudian maksudnya meninggal itu mati, domba yang mati, kemudian bulunya itu dicukur untuk dibuat kain wol, ya kan, padahal tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, maka tetap hukumnya adalah suci, ya. Ad-dhabitur rabi', yang keempat, jami'u juludil maitati tathuru bittibaghi illal kalba wal khinzira. Jami'u juludil maitati tadharu biddibaghi illal kalba wal khinzira. Semua kulit bangkai, ya, semua kulit-kulit maitat, bangkai, ya, maitah jamaknya maitat, bangkai. Jadi maksudnya itu hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, jadi bangkai, atau hewan yang mati, ya, tanpa disembelih, bangkai. Itu menjadi suci. Bagaimana caranya? Bitibak, dengan disamak. Ya, disamak itu dibersihkan kotorannya, kemudian dijemur, ya. Itu seperti kalau yang kita kenal adalah ya kulit-kulit hewan sembelihan itu kemudian dikeringkan, ya, dikeringkan dengan matahari dan seterusnya, disamak itu namanya, dibersihkan sisa dagingnya itu namanya disamak sehingga nanti menjadi awet, tidak busuk. Lah sama kalau itu seandainya tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, tapi kulitnya, khusus kulitnya bukan dagingnya, itu menjadi suci kalau disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi itu tetap saja najis, tidak bisa menjadi suci. Jadi misalnya ya kulit kulit hewan misalnya
hewan buas apa ya, harimau atau apa dan seterusnya, kalau kulitnya sudah disamak, itu menjadi apa? Menjadi suci, kecuali kalau itu adalah kambing dan babi. Itu yang keempat. Ad-dhabitul khamis, pembahasan yang kelima, yusannu tagtiyatul aniyati wa ika'ul asqiyati wa iglaqul abwabi wa dzikru ismillahi 'alaiha 'indan naumi. Yusannu, disunahkan, tagtiyatu, menutup, al-aniyati, bejana, wa ika'ul asqiyati, dan mengikat ya wadah untuk minum, wa iglaqul abwab, dan menutup pintu-pintu rumah, dan menyebut nama Allah 'alaiha ketika melakukan hal-hal tersebut, indan naumi, dan juga ketika ketika tidur, seperti itu ya. Ustaz ulangi, disunahkan menutup bejana-bejana dan mengikat ya wadah air, serta menutup pintu dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, indan naumi, ketika tidur. Jadi menyebut nama Allah ya ketika melakukan menutup bejana, mengikat lagi wadah air dan menutup pintu dan menyebut nama Allah. Jadi ketika mau menutup bismillah, mau menutup botol bismillah, menutup pintu bismillah, itu indan naumi, ketika mau tidur, dilakukan ketika mau tidur. Jadi kalau mau tidur semuanya harus sudah ditutup, seperti itu. Karena ya dijelaskan dalam suatu riwayat ya bahwasanya kalau ada tempat air, tempat makanan yang tidak ditutup ya ketika malam, nanti ada penyakit-penyakit yang hinggap di situ. Sehingga kalau sudah kita tutup, kita menyebut nama Allah, dengan izin Allah tidak akan hinggap di situ. Kapan dilakukan? Indan naumi, ketika seseorang hendak tidur. Jadi kalau mau tidur, pastikan bejana-bejana sudah ditutup, wadah air sudah ditutup, pintu sudah ditutup, dan ketika melakukannya sebutlah nama Allah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini ya. Kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.